Halo, assalamualaikum. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Di cerita sebelumnya, Gary yang diculik sudah ditemukan dan berhasil diselamatkan, tetapi Tiara terluka yang mengakibatkan dia tidak bisa bermain biola. Gimana kisah kehidupan Tiara selanjutnya yang kehilangan pekerjaannya? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Adam memberi Tiara tepukan lembut dan menghiburnya. Terima kasih Pak Adam, sudah bersedia datang untuk menjengukku hari ini. Hati-hati di jalan. Tiara mengangguk dan berterima kasih padanya. Adam bangkit dan mengangguk kembali pada Tiara dan langsung pergi. Begitu Adam membuka pintu, sosok jangkung yang ada di depan membuat Adam terkejut dan dia hampir berteriak. Sosok jangkung itu adalah Nico. Saat dia berdiri di depan pintu, dia mengangguk pada Adam dan membuat gerakan "Shh." Memahami gerakan Nico, Adam melirik lagi ke dalam bangsal dan melihat bahwa Tiara dan Gary tidak sadar. Jadi dia segera menutup pintu dan menyapa Nico. Selamat siang Pak Nico. Sekali lagi Nico mengangguk, kemudian dia membalikkan tubuhnya ke samping, membiarkan Adam pergi lebih dulu. Setelah mengambil 2 langkah, Adam berhenti, kemudian dia menoleh ke belakang untuk melihat Nico dan berkata dengan ragu-ragu, Pak Nico, katakanlah. Perintah Nico. Tiba-tiba Adam tidak mengerti di mana harus memulai kalimatnya dan dia terdiam beberapa saat. Setelah melihat itu, Nico hanya mengerutkan kening dan tidak mendesak Adam. Setelah beberapa saat, Adam berkata, Pak Nico, saya memiliki permintaan yang lancang. Saya harap Anda dapat membantu saya, memberikan semangat dan mencerahkan Tiara. Saya kenal dia. Dia adalah seorang gadis yang berlatih, sangat serius setiap hari. Sementara yang lain berusaha 100%, dia berusaha 120%-nya. Saya tahu, karena saya telah memperhatikan usahanya. Kita semua merasa sangat menyesal karena ini terjadi. Ini akan menjadi pertunjukan orkestra pertamanya sebagai asisten pemimpin konser. Dan belum lagi, ini adalah acara berskala besar. Sekarang dia tidak bisa berpartisipasi di dalam konser ini. Saya takut itu akan menghantamnya dengan keras. Tiara selalu menganggap sesuatu menjadi serius. Saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan kembali dirinya untuk sementara waktu. Setelah mendengar kata-kata Adam, Nico ingat Tiara yang menangis diam-diam di bawah selimut sendirian tadi malam. Karena itu, dia mengerti apa yang dimaksud Adam. Menerima permintaan Adam, Nico sedikit mengangguk. Tentu, aku akan membantumu. Kalau begitu, saya akan meninggalkannya dalam penjagaan Anda. Ada beberapa hal lain yang perlu saya hadiri di orkestra, jadi saya akan pergi terlebih dahulu. Adam membungkuk kepada Nico, merasa sangat berterima kasih. Tidak mengetahui situasi di luar, Tiara duduk di tempat tidur dan mengingat percakapannya dengan Adam. Dia masih sedikit tidak mau menerima apa yang sedang terjadi. Kemarahan di hati Tiara membuncah, membuatnya sedikit resah. Saat ini dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan. Melihat Tiara tidak sadarkan diri, Gary juga menjadi khawatir. Dia memahami sebagian besar hal yang dibahas oleh Adam dan Tiara.
Gary juga tahu bahwa Tiara mungkin tidak bisa bermain biola lagi. Menyadari kenyataan itu, dia menjadi kesal. Nona Tiara, maafkan aku. Ini semua salahku. Jika aku tidak bermain-main dan tidak berlari keluar dari orkestra, maka kamu tidak akan datang untuk menemukanku. Dan kamu tidak akan terluka. Mata Gary berkaca-kaca saat dia mengatakan itu dan dia tampak seperti akan menangis. Setelah melihat ini, hati Tiara merasa melunak. Tidak terlalu peduli dengan kesedihannya sendiri, dia mengangkat tangannya yang tidak terluka dan menyentuh bagian atas kepala Gary. Dasar anak bodoh, ini semua tidak ada hubunganmu. Jadi, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku menyelamatkanmu atas kehendakku sendiri. Aku sama sekali tidak menyesalinya. Meskipun mengetahui sesuatu akan berubah seperti ini, aku masih akan tetap menyelamatkanmu. Jika diberi kesempatan lagi, aku lebih suka melukai diri sendiri daripada melihat sesuatu yang buruk terjadi padamu. Jangan khawatir, aku kuat dan aku akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari lagi, dan aku akan segera bisa memelukmu lagi. Sementara itu, di luar bangsal, Nico hendak membuka pintu tetapi berhenti setelah dia mendengarnya. Untuk beberapa alasan, kata-kata Tiara menarik hati sanubarinya. Baiklah sayang, aku baik-baik saja. Aku tidak menangis. Jadi kenapa kamu menangis? Bayi kecilku, sudah, jangan menangis lagi. Jika kamu menangis lagi, maka aku juga akan menangis. Melihat Gary yang menangis, Tiara merasa sedikit tidak berdaya untuk sementara waktu, namun dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anak ini sangat menggemaskan. Penampilannya yang seperti boneka, aslinya bahkan lebih menggemaskan. Sekarang dengan matanya yang berkaca-kaca, tampak berembun, dia membuatku ingin mencubit pipinya. Bahkan Tiara benar-benar melakukannya dengan jari-jarinya yang halus. Dia mencubit wajah Gary. Merasa Tiara mencubitnya, Gary tertegun. Dia lupa akan tangisannya dan membiarkan Tiara mencubit dan mengusap wajahnya dengan linglung. Tiara menatapnya dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia tidak tahu apa yang ditertawakan Tiara, Gary berhenti menangis setelah dia melihat Tiara tertawa kecil. Kemudian dia dengan patuh mengusap air matanya dan terkikik bahagia. Pada saat yang sama, pintu bangsal didorong terbuka. Masuklah Nico yang sudah berganti pakaian dengan jas. Papa. Gary bergegas maju sambil tersenyum dan memeluk paha Nico, karena dia tidak percaya bahwa Nico benar-benar ada di sana. Tiara tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa berkata dengan biasa saja. Aku benar-benar baik-baik saja di sini. Kamu tidak harus secara khusus datang ke sini untuk mengunjungiku. Namun Nico hanya melirik Tiara dan tidak menjawab. Kemudian dengan santai dia meletakkan kantung yang berisi berbagai buah impor di atas meja dan bertanya, "Apa yang ingin kamu makan?" Melihat Nico tidak menanggapi kata-katanya dengan serius, Tiara tidak merasa marah sama sekali. Sebaliknya dia merasa agak tidak berdaya. Aku tidak ingin makan apa-apa. Ini tidak boleh, Nona Tiara. Makanlah beberapa buah. Nenek bilang makan buah
baik untuk kesehatan. Selain itu, kamu juga bilang, mengatakan sendiri bahwa kamu ingin segera sembuh, kata Gary sambil menatap Tiara dengan tidak setuju. Tiara tertegun sejenak. Apa aku benar-benar dibantah oleh kesayanganku? Tak lama setelah itu, Tiara tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan mendengarkanmu dan makan beberapa buah. Setelah mendengar itu, Niko duduk dengan apel di satu tangan dan pisau buah di tangan lainnya. Tiara selalu merasa bahwa orang seperti Niko tidak akan pernah mengotori tangannya dengan pekerjaan semacam itu dan pasti tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia selalu berpikir bahwa itu hanya dengan lambaian tangannya seseorang akan mengatur segalanya untuk Niko kapanpun dia ingin makan atau minum sesuatu. Namun pada saat ini Niko sepenuhnya menumbangkan kognisi Tiara tentang dirinya. Itu tidak seperti yang dibayangkan Tiara. Jari-jari Niko sangat gesit dan tindakannya mengupas apel tampak sangat terampil. Tidak ada lubang pada apel itu dan kulit yang dikupas sama sekali tidak berombak. Jari-jarinya yang ramping bergerak dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Namun agak tidak jelas apakah itu apel atau pisau yang bergerak. Tiara hanya bisa melihat kulit yang sangat tipis semakin lama semakin banyak. Tak lama setelah itu apel yang telah dikupas sempurna muncul. Tanpa diduga tidak ada rasa keanehan bagi seseorang semacam Niko untuk mengupas apel sambil mengenakan jas. Selain itu, Tiara merasa Niko sangat tampan saat mengupas apel. Pada saat itu, Tiara tiba-tiba merasa bahwa layak baginya untuk mempertahankan cedera ini. Melihat bahwa dia bisa menyaksikan adegan seperti itu sekali dalam hidupnya. Sementara Tiara menghibur dirinya sendiri. Untuk sementara waktu, Niko sudah menarik diri dan menyiapkan meja makan di depannya. Kemudian dia meletakkan piring buah dengan potongan apel di atas meja. Terima kasih. Setelah berterima kasih kepada Niko, Tiara membantu dirinya sendiri dan mulai makan. Dia langsung mengambil satu potong dan memakannya. Ketika dia melihat Gary yang menatapnya, dia menyuapi anak itu sepotong apel lagi. Mata Gary bersinar terang dan dia sedikit gembira. Jadi dia mengikuti contoh Tiara. Makan sepotong sendiri dan beri makan Tiara sepotong. Dalam beberapa menit buah-buahan di piring semuanya habis. Tatapan tajam Niko yang biasa berangsur-angsur melunak saat dia menyaksikan interaksi antara Tiara dan Gary. Pada siang hari, Pandu datang ke rumah sakit membawa wadah besar yang tertutup rapat. Tiara, apa kamu lapar? Aku sudah menyiapkan makanan kesukaanmu. Saat dia mengatakan itu, Pandu meletakkan piring di atas meja Tiara satu persatu. Hanya dengan melihatnya, orang bisa tahu bahwa makanan itu bukan kelas yang sama dengan makanan siap antar di kantin rumah sakit. Tidak hanya warna makanannya yang terlihat bagus, makanan itu juga punya aroma khas. Sekilas makanan adalah semua yang diperlukan untuk membuka nafsu makan seseorang. Melihat dia sudah makan apel sebelumnya, dia seharusnya tidak merasa lapar. Namun setelah melihat makanan yang dibawa Pandu, Tiara benar-benar merasa lapar lagi. Jadi dia tersenyum. Iya, aku lapar. Aku sudah menyuruhmu untuk membiarkanku tinggal di sini. Jika aku tinggal di sini, setidaknya kamu bisa makan malam lebih awal. Gerutu Pandu, dia masih enggan tentang Tiara yang mendesaknya masuk ke kelas. Seketika Tiara bertanya,
Kalau begitu, akankah kamu berhenti menghadiri kelasmu? Aku bisa menggantinya nanti. Pandu tersenyum merasa malu. Kemudian Pandu mengambil 4 set peralatan dan mengaturnya satu persatu. Pak Niko dan Tuan Muda Gary, jika kalian tidak keberatan, kalian dapat mencoba masakan yang aku buat. Meskipun tidak seenak koki ternama dari keluarga Samuel, makanan itu masih layak untuk dimakan. Niko mengangguk menerima tawaran Pandu. Terima kasih. Setelah mendengar tawaran Pandu, Gary mengangguk dengan penuh semangat karena dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Terima kasih, Tuan Pandu. Melihat makanan ini, aku pikir itu sempurna dalam hal warna, rasa dan aroma. Makanan ini pasti lezat. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Gary memindahkan bangku kecil itu dengan sangat sadar. Dia duduk di samping dan menunggu Niko menyajikan makanan itu kepadanya. Saat Gary melahap sepotong iga babi, matanya berbinar. Tuan Pandu, rasanya luar biasa. Iga ini rasanya enak dan persis seperti yang dibuat di rumah oleh koki. Setelah mendengar itu, Pandu tersenyum pada Gary dan berkata, Tuan Muda Gary, sanjunganmu tidak cocok untuk orang sepertiku. Tentunya aku tidak bisa dibandingkan dengan koki bintang 5. Jika menurutmu itu memang lezat, tambah lagi untukmu. Gary mengangguk dengan penuh semangat dan terus makan. Aku tidak mengucapkan omong kosong di sini. Tuan Pandu, masakanmu benar-benar enak. Iga ini bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Setelah mendengar komentar Gary tentang makanan, orang-orang dewasa itu tertawa terbahak-bahak. Setelah semua orang menikmati makanan mereka, Pandu membersihkan peralatan makan dan segera duduk. Tidak sedikit pun merasa ingin kembali ke kampus. Merasa geli, Tiara melirik jam. Pandu, bukankah kamu masih ada kelas sore? Tiara, jangan membuat aku terburu-buru. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan kembali ke kelas. Aku hanya berharap bisa menghabiskan waktu bersamamu. Itu saja. Melihat dia tertangkap basah, Pandu menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. Setelah duduk sebentar meski enggan, Pandu diam-diam didesak oleh Tiara untuk kembali ke kelasnya. Aku akan segera kembali. Tiara tertawa namun sedikit memarahi. Sebaiknya kamu bergegas dan kembali ke kelasmu daripada berjalan-jalan seperti anak kecil di taman bermain. Puas dengan makanan dan minuman yang dinikmatinya, Tiara merasa lebih terjaga dan bersemangat daripada ketika dia bangun pagi tadi. Setelah menghibur Gary untuk sementara waktu, Tiara merasakan sensasi terbakar, merasa sakit yang berasal dari punggungnya. Tiara berhasil menahannya untuk sementara waktu, namun rasa sakitnya tidak mereda sedikit pun. Faktanya justru sebaliknya, rasa sakit semakin menjadi, mengakibatkan dahinya sedikit berkilau karena keringat. Aku kira sudah waktunya untuk menerapkan obat dan mengganti perban. Untungnya bagi Tiara, perawat meninggalkan obat di bangsal dan mencatat kepadanya bahwa jika lukanya mulai sakit, dia harus mencari bantuan dari keluarganya untuk menerapkan obat atau membiarkan perawat melakukannya ketika tiba waktunya untuk mengganti perban. Sayangnya dalam situasi saat ini hampir tidak mungkin baginya untuk menunggu perawat tiba.
Hanya ada Niko yang ada sekarang, tetapi Tiara merasa malu untuk meminta bantuannya. Satu-satunya solusi untuk Tiara dalam menangani keadaan genting ini sudah jelas. Tidak punya pilihan, dia minum obat dan pergi ke kamar mandi. Berpikir dia bisa mengoleskan obat pada lukanya terlebih dahulu untuk setidaknya menahan rasa sakit yang dia rasakan sekarang. Setelah mengunci diri di kamar mandi, Tiara melepas jubah rumah sakit hanya kelekuk lengannya. Setelah melepas kain kasa, yang membuatnya ngeri adalah dia menemukan bahwa punggungnya berlumuran darah. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi luka-lukanya. Jadi Tiara menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tangannya tidak bisa mencapai luka itu, tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa menunda lagi obat yang sangat dia butuhkan itu. Dengan demikian dia mengambil cotton bud, mencelupkannya ke dalam cairan obat dan mengarahkannya ke arah lukanya. Namun tempat luka itu membuatnya sangat sulit baginya untuk mengobatinya sendiri. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, yang dia rasakan Tiara hanyalah tangannya yang sakit alih-alih menyelesaikan pekerjaannya. Melihat ini tidak mengarah kemana-mana, Tiara beristirahat sejenak. Kemudian dia menggetakkan giginya untuk usaha lainnya. Namun dia masih tidak bisa mencapainya. Setelah beberapa kali mencoba, beberapa keringat menetes dari ujung hidungnya. Tepat di luar pintu, Niko melihat Tiara berada di kamar mandi lebih lama dari biasanya. Dia sedikit bingung, jadi dia mengetuk pintu. "Apa semuanya baik-baik saja di sana? Apa kamu butuh bantuan?" Meskipun sakit itu terasa sangat menyiksa, Tiara menolak untuk membiarkan bantuan dari orang lain. Jadi dia menggetakkan gigi dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku akan keluar sebentar lagi." Setelah memberikan jawaban pada Niko, dia terus mencoba lagi, namun dia masih belum bisa mencapai lukanya sendiri. Niko menunggu di luar pintu selama lebih dari 10 menit, namun masih tidak melihat Tiara keluar. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak mengajukan pertanyaan lagi dan hanya menerobos pintu dan masuk. Seketika Niko melihat punggung Tiara menghadap ke pintu. Pakaiannya setengah terbuka memperlihatkan seluruh bagian punggungnya. Tulang sphenoid kupu-kupu di punggungnya tampak menarik, dan jelas juga tato kupu-kupu yang hidup yang tampak seolah-olah berkibar, tampak lebih halus dan menawan saat ini. Sulit bagi seseorang untuk mengalihkan pandangan dari tato yang begitu indah itu. Darah luka di kulit putih pucat punggungnya menciptakan kontras yang sangat mencolok dengan pemandangan itu. Tato itu indah dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Belum lagi lekuk punggungnya sangat indah. Tabrakan yang kuat namun harmonis menggabungkan antara pemandangan Niko yang terpesona, dan sejenak dia tidak bisa berkata-kata karena takjub. Terkejut oleh suara pintu yang tiba-tiba terbuka, cedera Tiara sekali lagi tegang. Sensasi sakit yang membakar kembali lagi. Air mata menggenang dan mengancam akan jatuh dari mata Tiara karena rasa sakitnya yang luar biasa. Melihat bahwa itu hanya Niko, Tiara sedikit bingung. Dia tidak tahu di mana harus menyembunyikan tangannya yang memegang sepotong cotton bud. Oleh karena itu, dia hanya bisa tercengang di tempat, tidak tahu apa yang akan dia lakukan saat berikutnya. Saat Niko mendengar Tiara menangis kesakitan, dia kembali sadar.
Begitu dia melihat cotton bud di tangan Tiara, dia segera mengambil petunjuk tentang main gila di kamar mandi.